Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menceritakan perang Uhud. Apa aja sih yang tragedi yang ada di perang Uhud? Bagaimana ceritanya? Kaum muslimin menang atau kalah? Terusnya, kalau kalah itu apa penyebabnya dan apa pelajaran yang kita bisa ambil dari perang Uhud? Nah, kita dari awalnya dulu, penyebab perang Uhud. Nah, penyebab perang Uhud ini adalah balas dendamnya para kaum Quraisy karena mereka sudah kalah di perang Badar. Mereka terasa terhina dan ingin membalaskan dendam mereka kepada Rasul dan para sahabatnya. Jadi mereka mengumpulkan pasukan untuk ingin menyerang Rasul dan sahabat-sahabatnya di Madinah. Tetapi Rasul lebih tahu, Rasul mengetahuinya, maka Rasul keluar dari kota Madinah untuk menghadang mereka. Nah, jumlah pasukan perang Uhud itu berapa sih? Nah, pasukan kaum musyrikin itu ada 3.000 pasukan. Mereka terdiri dari kaum Quraisy dan para sekutu. Dan kaum muslimin hanya 1.000 pasukan. Mereka mengumpulkan pasukan ketika mendengar informasi bakal diserang kota Madinah. Rasulullah SAW mengumumkan untuk berperang, dan Rasulullah memilih memberi pilihan ingin bertahan di Madinah atau menghadang pasukan kaum musyrikin di luar, dan para sahabat yang lain memilih untuk menghadang kaum musyrikin di luar Madinah dengan 1.000 orang. Di sini kita bisa lihat pasukan kaum muslimin yang lebih sedikit dari kaum musyrikin seperti perang sebelumnya, yaitu di perang Badar. Tapi kaum muslimin bisa memenangkan perang Badar dengan jumlah yang sedikit. Pembelotan. Nah, di perang Uhud ini ada pembelotan dari salah satu kaum muslimin yang munafik. Jadi di kaum muslimin ada orang-orang munafik, dan salah satunya adalah Abdullah bin Ubay. Mereka menghasut orang-orang dan pasukan-pasukan yang lain untuk tidak usah berperang. Tapi keadaannya kaum muslimin dan kaum musyrikin sudah berhadap-hadapan. Dan Abdullah bin Ubay dengan kata-katanya bisa merayu pasukan kaum muslimin sebanyak 300 orang untuk balik lagi ke Madinah, sampai Bani Aus dan Bani Khazraj, dua suku asli Madinah, itu hampir mundur karena hasutan dari Abdullah bin Ubay, orang munafik yang ada di Madinah ini. Tapi Allah menguatkan hati mereka untuk tetap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertarungan dalam perang Uhud, Nabi Muhammad jadinya kaum muslimin yang tadinya 1.000 menjadi 700 pasukan karena yang 300-nya itu balik ke Madinah karena terhasut oleh orang munafik. Nah, 700 kaum muslimin bertempur melawan Quraisy yang 3.000 pasukan tersebut. Awalnya pasukan kaum muslimin menang. Kemudian pasukan pemanah lalai dalam perkataan Nabi, karena Nabi Muhammad SAW berpesan kepada mereka jangan turun sebelum beliau memberi arahan. Tetapi mereka melihat kaum muslimin sudah menang dan
kaum Quraisy atau kaum musyrikin itu sudah pada kabur, 40 orang pemanah itu turun dari bukit. Sedangkan Nabi Muhammad tidak ada memerintahkan mereka untuk turun, tapi mereka turun untuk mengambil harta rampasan perang. Dan pasukan Khalid memanfaatkan keadaan ini karena di atas bukit tersisa sekitar 10 orang pasukan pemanah saja. Jadi mereka untuk menyerang kaum muslimin lebih tidak terganggu untuk menyerang. Alhasil pasukan Khalid menyerang dari balik bukit dan yang tadi pasukan kaum musyrikin yang kabur itu balik lagi untuk menyerang kaum muslimin. Dan yang terjadi, Hamzah Abdul Muthalib gugur di perang Uhud ini. Dan kaum muslimin banyak yang menderita dan banyak juga para sahabat yang meninggal. Nah, di sini dikasih tahu lagi kesalahannya para pemanah. Para pemanah di Uhud meninggalkan posisi strategis di bukit. Jadi bukit tersebut sudah posisi paling strategis. Kalau ada yang menyerang dari belakang, mereka bisa memanah, dari depan bisa memanah. Tapi mereka tergoda dengan kata pesan perang dan tidak patuh dengan perkataan Nabi, dan terbukalah celah untuk para pasukan kaum musyrikin untuk menyerang mereka dari belakang. Jadi musuh kaum musyrikin memenangkan yang tadinya kalah menjadi menang karena keadaan ini. Nah, dampaknya kesalahan pemanah pada pasukan muslimin ini, setelah pemanah meninggalkan posisinya, pasukan muslimin diserang balik oleh Khalid bin Walid. Kacauan terjadi karena diserang dari belakang dan dari depan. Jadi kaum muslimin dikepung dari depan dan belakang. Dan banyaknya syuhada yang gugur, termasuk Hamzah. Muslimin terdesak, tetapi bertahan dan belajar pentingnya disiplin. Itu pesan yang bisa diambil dari kita. Belajar pentingnya disiplin. Nah, jumlah korban jiwa yang ada di Perang Badar adalah kaum muslimin total adalah ada 70 orang, sedangkan kaum musyrikin berjumlah 30 orang yang meninggal. Jadi kita bisa simpulkan di sini dari kedua pihak apabila digabungkan ada 100 korban jiwa yang ada di perang Uhud. Dan hikmah-hikmah yang kita bisa ambil di perang Uhud ini adalah pentingnya disiplin dan taat. Karena pasukan pemanah tidak disiplin dan tidak taat kepada kata Rasul, jadinya keadaan bisa dibalik 360 derajat ya guys. Kemudian kita harus ujian dan kesabaran. Jadi kaum muslimin di sini diuji, mereka sudah jumlahnya yang berkurang banyak, kemudian mereka diuji dengan kekalahan. Dan yang ketiga refleksi diri dan memperbaiki. Nah, dari perang ini kaum muslimin banyak sekali refleksi diri, terutama kaum muslimin, dan memperbaikinya. Jadi mereka lebih taat pada Rasul, apa yang dikatakan Rasul mereka jalani. Mungkin sekian cerita perang Uhud kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.